Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puput Yunitasari, NPM 195102017. Saya dari kelas F, Prodi Perbankan Syariah. Asal saya yaitu dari Kota Bumi, Lampung Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, latar belakang, tujuan, manfaat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama yaitu definisi analisis laporan keuangan syariah. Analisis laporan keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk memahami, menganalisa, dan menginterpretasikan data laporan keuangan dengan menggunakan teknik dan juga metode tertentu. Nah, untuk mengetahui kondisi perusahaan dan mengambil keputusan atas hasil analisis. Dan yang kedua yaitu ada latar belakang analisis laporan keuangan syariah. Nah, bagi pihak pemilik dan juga manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan itu adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, maka manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian, kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan ataupun bahkan ditingkatkan. Nah, kekuatan ini dapat dijadikan modal selanjutnya ke depan. Lalu, agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga yaitu tujuan laporan keuangan syariah. Jadi tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. Selain itu, tujuannya yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan juga informasi untuk mengetahui pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah dalam mengamankan dana. Lalu, yang keempat, ada manfaat laporan keuangan syariah. Jadi, manfaat laporan keuangan syariah adalah sebagai alat ukur hasil usaha, sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan, serta sebagai dasar penilaian peningkatan nilai perusahaan. Nah, laporan keuangan juga bermanfaat bagi pihak luar perusahaan seperti pihak bank untuk mengetahui liquid atau tidaknya perusahaan tersebut dan mempunyai cukup modal kerja. Manfaat dari adanya laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Yang pertama itu ada investor. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk membantu menentukan apakah harus berinvestasi atau tidak untuk menilai dan juga untuk menilai kemampuan bank dalam membayar dividen. Yang kedua, pemberi dana kort untuk menentukan apakah dana kort dapat dibayarkan saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemilik dana syirkah kontemporer yang membutuhkan laporan keuangan untuk memungkinkan mereka mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan dan yang bersaing dan juga aman. Yang keempat, yaitu pemilik dana titipan yang membutuhkan laporan keuangan untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. Yang kelima itu ada pembayar dan penerima zakat, infak, dan juga sedekah yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat informasi mengenai sumber dan juga penyaluran dana tersebut. Yang keenam itu ada pengawas syariah yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat pengelola bank akan prinsip syariah. Yang ketujuh yaitu karyawan yang ingin melihat informasi mengenai stabilitas dan juga profitabilitas bank syariah.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai definisi, latar belakang, tujuan, manfaat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.